Halo. Hari ini kita akan menjelaskan kisah tentang bullying yang dialami oleh responden dan kita akan menjelaskan cara menanganinya. Halo, namaku Abel. Saya Diva. Aku Melisa. Aku Sabina. Aku Marseli. Aku Mayandra. Aku Brahma. Aku Dimas. Jadi untuk kisah yang pertama ada responden yang bercerita dia mengalami penghinaan atau body shaming. Nah, dampak dari body shaming ini yaitu membuat seseorang merasa tidak percaya diri, merasa kesepian, menyebabkan depresi dan mengakibatkan kecemasan sosial, yaitu ketakutan luar biasa terhadap situasi sosial. Nah, solusinya adalah yang pertama, ketika kamu mengalami body shaming, kamu pasti akan merasa tersulut emosi. Nah, untuk itu cobalah tenangkan dirimu dan menarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, balas dengan ucapan positif. Dengan jawaban positif itu, setidaknya orang yang memberikan kamu perlakuan tersebut akan merasa bahwa kamu tidak tertindas dengan perkataannya. Yang ketiga, kalau kamu merasa kurang nyaman dengan perlakuan dan perkataan orang-orang tersebut, kamu bisa mengajak mereka berbicara dengan tenang dari hati ke hati. Yang keempat, jadilah lebih baik dan jangan pedulikan omongan orang lain. Kalau kamu mempedulikan omongan orang lain, kamu akan merasa semakin terpuruk dan membenci diri kamu sendiri. Yang kelima, ambil keputusan untuk meninggalkan mereka. Karena semakin kamu berada di lingkungan tersebut dan tidak segera keluar, kamu akan merasa semakin terpuruk dan membenci diri kamu sendiri. Next. Lalu untuk kisah yang kedua, ada responden yang menceritakan, jadi dia ini anak ambis di sekolah, biasanya dikagumi dan didekati oleh teman-temannya. Tapi berbeda dengan di kampus, anak ambis malah dijauhi dan dimusuhi. Saya pernah bermasalah dengan anak kampus atau anak kelas saya, tetapi tidak ada yang membela saya karena mereka terhasut oleh omongan si pelaku bullying. Pada akhirnya, sampai sekarang saya belum mendapatkan teman di kelas, padahal di luar kelas teman saya banyak sekali. Oke, jadi dari kasus ini itu dampaknya itu pasti yang pertama, korban akan merasa introvert atau tertutup, kemudian akan merasa gelisah, stres, dan juga mungkin overthinking. Itu dikarenakan pasti korban tuh merasa kayak, emang apa yang aku lakuin ini salah ya? Kayak ambis itu emang salah ya? Kan seharusnya kan malah justru lebih baik kan? Lalu yang selanjutnya itu juga mungkin korban bisa sakit hati. Lalu untuk cara menanganinya dari kisah ini itu adalah yang pertama, si korban harus tetap percaya diri. Dalam arti, korban tuh harus tetap percaya diri bahwa ambis yang dilakukan itu adalah hal yang positif, bahwa justru itu malah bisa meningkatkan nilai. Lalu untuk yang kedua, si korbannya harus tetap bisa memberikan kesan atau hal yang positif, kayak ambis itu kan hal yang bener kan ya. Nah, jadi si korban tuh harus tetap berusaha dalam belajar supaya dia tuh bisa menarik teman yang bisa berteman sama dia, karena dia pintar jadi mungkin bisa ikut menambahkan akademiknya, meningkatkan akademiknya gitu. Next. Lalu untuk kisah selanjutnya, ada oknum yang menyebarkan rumor tentang temannya di kampus. Oke, jadi dari kisah ini tuh dampaknya pasti korban akan menjadi tidak percaya diri, lalu kemudian akan merasa malu, kemudian gelisah juga, lalu juga pasti punya dendam, dan pastinya juga stres karena kepikiran kayak itu rumor nggak benar, kayak kenapa kok tersebar gitu kan. Nah, jadi untuk cara menanganinya, si korban tuh harus, yang pertama harus berani membela diri. Dalam arti itu bukanlah hal yang benar gitu, itu adalah hal yang salah, jadi harus tetap membela dirinya. Lalu yang kedua, si korban harus bisa menindak tegas si pelaku, dalam kayak contohnya mendatangi pelaku lalu meminta pertanggungjawaban dari pelaku, seperti memberitahukan kepada teman-teman bahwa itu adalah hal yang palsu dan juga menghapus rumornya itu. Dan yang ketiga, si korban bisa menunjukkan hal yang sebenarnya. Misalnya contohnya si korban tuh dituduh mencuri uang kas kelas. Nah, jadi si korban tuh bisa menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih punya utuh uang kasnya. Jadi bisa membuktikan kepada publik atau teman-teman bahwa itu adalah hal yang buruk. Next. Untuk kisah selanjutnya dari responden, disudutkan karena tidak asik dan tidak bisa diajak nongkrong kemana-mana. Hal ini juga berdampak yang bisa membuat diri korban tersebut itu semakin menjadi kaku ketika bertemu dengan orang lain atau tidak bisa diajak bercanda begitu. Mungkin saja korban itu tidak nyaman saat berada di tempat keramaian atau di tempat-tempat umum lainnya gitu. Untuk solusinya kita bisa mencoba untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu gitu terhadap korban, karena dengan membuktikan bahwa kita itu bisa menjadi tempat yang terpercaya untuk korban berbagi cerita atau menceritakan masalah-masalah yang dialaminya itu. Next. Oke, jadi untuk kisah yang keempat dari responden kita itu, korban mengalami fitnah yang tidak-tidak. Ya, jadi korban itu sering difitnah. Nah, dampak yang dialami oleh korban fitnah tersebut bisa jadi mengalami hal-hal buruk dalam kehidupannya, seperti kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar, karena fitnah itu kan mencemarkan nama baik korban tersebut.
Lalu korban juga bisa jadi dikucilkan, dirundung, hingga mendapatkan sanksi sosial lainnya. Nah, korban itu kan ketika dikucilkan, dirundung atau hal lainnya, itu korban bisa menjadi stres, menutup diri, hingga menyebabkan bunuh diri. Nah, solusi yang bisa kami berikan yaitu korban jangan mudah terpancing emosi, lalu korban bisa menjelaskan kepada orang-orang sekitar bahwa fitnah yang dia alami itu tidak benar adanya, dengan menunjukkan juga sikap atau tampilkan kebaikan sehingga rumor tersebut atau fitnah tersebut tidak benar. Terakhir itu korban mesti tetap semangat, sabar, ikhlas, karena kamu itu adalah kata kamu, bukan kata orang lain. Next. Nah, kasus selanjutnya itu ada secara verbal, tapi pelaku mungkin tidak menyadari tindakannya. Nah, salah satu dampak dari kasus ini tuh dari kacamata saya sendiri bisa menimbulkan kecemasan yang berlebih bagi korban dan membuat korban kehilangan percaya diri. Nah, di sini solusi yang bisa saya berikan ada dua. Yang pertama, kamu harus memupuk keberanian buat menghadapi dan mengatakan secara langsung kepada pelaku bahwa kamu itu tidak nyaman dengan perkataannya. Nah, yang kedua itu kamu harus fokus sama diri sendiri dan berusaha untuk menghiraukan perkataannya, dan pokoknya intinya kamu harus bodo amatan. Setuju nggak? Setuju, Mom. Next. Melakukan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dampak dari itu adalah masalah psikologis. Kondisi yang paling sering muncul ialah depresi, serta gangguan kecemasan. Selain itu, rasa sedih, rendah diri, kesepian, serta hilangnya minat pada hal yang bisa mereka sukai. Solusi untuk bullying: deteksi tindakan bullying sejak dini, memberikan sosialisasi terkait bullying, memberikan dukungan pada korban, membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Next. Kemudian saya akan menjelaskan bullying terhadap fisik dan verbal. Untuk dampak fisik, yang utama ada memar, yang kedua ada sering merasa sakit, kemudian masalah kesehatan, dan yang terakhir yaitu memperburuk masalah kesehatan yang menderita sebelumnya. Kemudian yaitu ada dampak verbal. Yang pertama yaitu kepercayaan diri rendah, yang kedua tidak dapat bersosialisasi dengan baik, kemudian mudah marah, dan yang terakhir yaitu cenderung pemurung. Solusi untuk bully terhadap fisik dan verbal yaitu salah satunya yaitu kita harus berani melawannya ketika si pelaku membuli kita, dan jika mereka melakukan kekerasan terhadap fisik kita dapat melaporkan kepada dosen atau langsung saja melaporkan ke polsek sekitar agar divisum dan mendapat hukuman yang setimpal. Untuk solusi yang verbal yaitu kita dapat menunjukkan prestasi kita bahwa kita bisa lebih baik dari si pelaku. Next. Oke, jadi sekarang kita masuk ke cerita terakhir yang dibagikan sama responden kita kepada kita. Nah, jadi responden kita ini mendapatkan bullying secara tidak langsung, yaitu adanya rumor yang menyebar tentang dirinya yang tidak sesuai fakta dan menyebar secara luas. Nah, dampak yang dialami oleh korban ini ada banyak banget. Yang pertama, si korban ini pastinya mendapatkan stigma negatif atau cap buruk dari orang-orang di sekitarnya. Nah, akibatnya dia pasti bakal berhubungan dengan hubungan sosialnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua, pasti si korban ini akan merasakan yang namanya overthinking dan juga mulai mempertanyakan apakah dirinya ini cukup baik atau tidak. Nah, selanjutnya, karena ini kejadiannya ada di kampus, kita bisa banget melaporkan ke pihak berwajib seperti kemahasiswaan kampus, atau kalau misalkan kita tidak mendapatkan feedback, bisa banget dilaporkan ke polisi ataupun lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, yang terakhir, kita bisa fokus untuk membuktikan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang membuli kita, bahwa kita ini lebih dari apa yang mereka pikirkan. Nah, jadi itu dari aku. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi semua dan terima kasih. Dadah.